Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Dalam hal ini, termasuk juga seleksi CPNS, P3K, dan pengangkatan honorer non-ASN menjadi PNS. Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer yang sedang menantikan kapan kira-kira pengangkatannya menjadi pegawai negeri sipil. Nah, di sini Bapak Ibu, sebelum pengangkatan, tentunya pengangkatan ini berpatokan pada pengesahan RUASN menjadi Undang-Undang ASN. Nah, Bapak Ibu, RUASN dipastikan honorer non-ASN bisa diangkat jadi PNS tanpa tes. Di sini ada faktanya Bapak Ibu. Bisa kita cek satu persatu kira-kira apa yang meyakinkan kita bahwa dengan RUASN ini bisa mengangkat honorer non-ASN menjadi pegawai negeri sipil. Bapak Ibu simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Dengan RUASN, perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara tersebut, DPR RI berupaya agar seluruh tenaga kontrak dan honorer yang sudah mengabdikan diri kepada pemerintah selama ini dapat diangkat kesejahteraannya dengan cara diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa melalui seleksi tes. Terdapat sederet fakta revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tentang pengangkatan tenaga kontrak dan honorer menjadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes tersebut. Fakta-fakta ini pula yang kemudian membuat revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara ini menjadi ramai dan banyak diperbincangkan, khususnya dari kalangan dan lapisan tenaga kontrak dan honorer Indonesia yang berharap diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes. Adapun fakta-fakta revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tentang pengangkatan tenaga kontrak dan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil tersebut sebagai berikut. Pertama, adanya pembahasan atau rencana pembahasan diperpanjang. Jadi dengan diperpanjang Bapak Ibu, artinya ini menuju keseriusan untuk memperhatikan nasib Bapak Ibu honorer. Katanya dalam rapat paripurna ke-10 pada masa sidang kedua tahun 2022-2023, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI secara resmi sudah menyetujui perpanjangan waktu pembahasan 2 RUU. Mulai dari RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara hingga RUU tentang landas kontinen. Rapat paripurna itu dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Perpanjangan masa pembahasan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini disetujui oleh Ketua DPR RI Puan Maharani berdasarkan permohonan dan laporan pimpinan Komisi 2 dan pimpinan Pansus atau Panitia Khusus dalam rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS yang meminta perpanjangan waktu pembahasan terhadap RUU tersebut hingga persidangan ketiga yang akan datang. Dalam rapat paripurna itu, apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap RUU tersebut sampai dengan masa persidangan 3? Pertanyaan ini dilemparkan langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dalam sidang di ruang rapat paripurna yang kemudian disetujui seluruh peserta sidang di Senayan, Jakarta pada hari Kamis 17 November 2022 yang lalu yang dilansir melalui website resmi DPR RI. Dengan seperti ini Bapak Ibu, berarti kita yakin bahwa memang sungguh pemerintah selalu memperhatikan nasib honorer. Ini buktinya
wakil kita di DPR RI menyetujui pembahasan ini menuju pengesahan. Tahap kedua atau fakta kedua itu tahap pembicaraan tingkat 1. Kemudian fakta RUU ASN selanjutnya adalah saat ini RUU tentang pengangkatan tenaga kontrak menjadi PNS ini sudah memasuki tahap pembicaraan tingkat 1 dengan agenda terakhir rapat kerja dengan pemerintah yang berlangsung 21 Maret 2022, beberapa bulan yang lalu. Fakta yang ketiga yang meyakinkan kita bahwa honorer bisa diangkat menjadi PNS, yaitu hadirnya RUU ASN diakui oleh Kemenpan RB. Selanjutnya fakta terkait RUU ASN yang mengatur tentang pengangkatan tenaga kontrak dan honorer menjadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes ini dibenarkan adanya oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, dalam hal ini Bapak Abdullah Azwar Anas. Hanya saja terkait realisasinya, Menpan RB Anas mengaku masih harus menunggu hasil pembahasan masa sidang ketiga DPR RI ke depan. Katanya ini kan belum putus dan masih pembahasan. Kita tunggu saja, nanti kami juga akan terus berkoordinasi dengan DPR RI, ujar Menpan RB Anas kepada awak media belum lama ini. Kemudian Menpan RB sebut ada seleksi. Selain membenarkan adanya potensi pengangkatan tenaga kontrak dan honorer menjadi pegawai negeri sipil, Anas juga menilai kalau biasanya Kemenpan RB memiliki teknis tertentu dalam pengangkatan pegawai negeri sipil. Bahkan beliau mengatakan jika pengangkatan tenaga kontrak dan honorer menjadi pegawai negeri sipil harus melalui tahapan seleksi antara sesama tenaga kontrak dan honorer itu sendiri. Tidak mungkin langsung diangkat PNS tanpa tes, tentu harus ada tahapan seleksinya. Demikian ujarnya Menteri Anas. Sedangkan untuk fakta-fakta lain tertuang langsung di dalam draft revisi Undang-Undang ASN, perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang berbunyi demikian. Kemudian verifikasi dan validasi SK. Pasal 2, pengangkatan tenaga kontrak dan honorer menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan dasar seleksi administrasi seperti verifikasi dan validasi SK pengangkatan. Kemudian diangkat oleh pemerintah pusat. Pasal 131 ayat 5 berbunyi, jika tenaga kontrak dan honorer, pegawai tidak tetap dan pegawai tetap non-PNS diangkat PNS oleh pemerintah pusat. Kategori pengangkatan berdasarkan tahun pengangkatan. Kemudian pasal tambahan khususnya pasal 131A juga menyebutkan jika tenaga kontrak dan honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS diangkat berdasarkan SK yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014. Jadi wajib diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Wajib diangkat PNS secara langsung dengan tetap memperhatikan batasan usia pensiun seperti yang tertuang dalam pasal 90. Demikian kalimat tertulis dalam RUU ASN tersebut. Seterusnya yang meyakinkan kita bahwa honorer ini bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil, yaitu adanya pemberlakuan dibatasi waktu. Setelah itu tenaga kontrak dan honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, diangkat PNS seperti yang termaktub dalam pasal 131A ayat 1 dimulai 6 bulan dan paling lama 3 bulan setelah undang-undang ini diundangkan. Seterusnya ada larangan perekrutan tenaga kontrak dan honorer. Nah tentunya Bapak Ibu dengan dilarang tenaga honorer atau tenaga kontrak ini direkrut karena memang pemerintah ya bertujuan untuk mengangkat para honorer ini untuk mengisi jabatan yang ada di dalam instansi pemerintah. Dengan demikian, honorer tidak direkrut lagi.
Sebaliknya pasal 135A ayat 2 menyebutkan jika setelah undang-undang ini mulai berlaku, pemerintah dilarang untuk tidak dibenarkan melakukan pengadaan tenaga kontrak dan honorer dan pegawai tidak tetap non-pegawai negeri sipil. Pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pengadaan tenaga honorer, PTT, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak. Inilah bunyi dari pasal 135A ayat 2 RUU ASN. Seterusnya memiliki kategori prioritas. Bukan cuma itu saja, pasal 131A ayat 3 juga mengatur kalau pengangkatan tenaga kontrak dan honorer menjadi PNS tanpa tes ini memiliki prioritas yang sifatnya wajib dan diutamakan oleh pemerintah. Prioritas tersebut yakni tenaga kontrak dan honorer yang bekerja dalam bidang fungsional, administrasi, dan pelayanan publik. Pengangkatan PNS seperti yang tertuang di dalam ayat 1 dilakukan dengan memprioritaskan mereka, dalam hal ini tenaga honorer, yang memiliki masa kerja paling lama, serta bekerja pada bidang fungsional, administratif, dan pelayanan publik. Pasal 131A ayat 3. Seterusnya ada pertimbangan masa kerja. Aturan tentang pengangkatan tenaga kontrak dan honorer menjadi PNS tanpa tes ini juga dicantumkan dalam pasal 131A ayat 4. Ayat ini menyebutkan kalau tenaga honorer diangkat PNS tanpa tes dilaksanakan dengan pertimbangan masa kerja, ijazah pendidikan terakhir, gaji, dan tunjangan yang didapatkan sebelumnya. Jadi ini beberapa fakta Bapak Ibu yang meyakinkan kita bahwa memang honorer ini sedang diperhatikan oleh pemerintah melalui RUU ASN. Jadi dengan demikian Bapak Ibu yakin bahwa memang honorer ini akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil ke depan setelah RUU ASN ini diundangkan atau sah menjadi undang-undang ASN. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.